Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita hari ini akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, ya. Kemarin terakhir kita udah belajar apa aja? Udah bikin silabus, RPP, ya, terus LKS, LP. Oke. Sebelumnya Ibu akan memperlihatkan contoh LKPD yang pernah Ibu buat. Oke, ini LKPD atau LKS yang pernah Ibu buat dulu. Ini hanya sebagai contoh untuk kalian bisa membuat LKS atau LKPD kalian sendiri. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pastikan di dalam LKPD kalian pasti ada yang namanya nama kelompok dan kelas. Ini atas sendiri disebut dengan identitas siswa atau peserta didik. Lalu kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran ini kenapa saya beri kode-kode seperti ini, karena biar tidak memakan tempat ya. Kalau semakin banyak yang ditulis akan semakin panjang LKS-nya nanti ya. Jadi Ibu tuliskan saja tujuan pembelajaran seperti ini, kode-kode ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kode dari tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran kemarin kita dapatkan dari apa? Breakdown dari indikator ya. Setelah itu kita masuk ke ini, gambar. Jika ada gambar yang diperlukan, silakan dimasukkan ke dalam LKPD. Berhubung saya LKS atau LKPD-nya ini pertemuan 4 tentang eksperimen, maka saya akan memberikan foto sedikit tentang fenomena. Ini hanya untuk gambaran kalian saja. Jika tidak memakai format ini, tidak apa-apa. Meskipun harus yang tetap formatnya adalah ada identitas diri, ya. Oke, kita lanjutkan. Ada gambar, pasti ada sumber. Nah, sumber gambar apapun yang kita letakkan atau kita ambil dari Google, dari internet ya, harus ada sumber belajar atau sumber gambar yang telah kita ambil. Jangan plagiarisme ya, kita harus mengutamakan hak cipta. Oke, selanjutnya kita berikan sedikit fenomena atau pernyataan untuk melengkapi gambar yang ada di atas ini. Oke, setelah Anissa membuat miniatur kincir air dan mencoba pada keran air di sekolah, Anissa sangat senang dan Anissa masih mempunyai banyak pertanyaan di pikirannya. Yang salah satunya adalah bagaimana deras arus air bisa menjadi energi listrik dan mempengaruhi kecerahan nyala lampu. Mari kita lakukan percobaan dengan menggunakan simulasi PET untuk menjawab pertanyaan Anissa, yaitu bagaimana pengaruh deras arus air terhadap nyala lampu. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, setelah ada fenomena, apa yang akan kita lakukan eksperimen, kita tulis judulnya di atas. Pengaruh deras air terhadap nyala lampu. Oke. Kita berikan alat dan bahan untuk eksperimennya. Ya, biasanya ada alat apa saja yang digunakan dan bahan apa saja yang digunakan. Berhubung di sini saya menggunakan alat dan bahan hanya aplikasi PET Interactive Simulation dan komputer atau laptop. Ya, gambar aplikasi PET Interactive Simulation-nya seperti ini. Ada kincir air, ada lampu, ada selang pipa airnya ya.
Dan ini berbagai tools energi simbiosis yang ada di aplikasi PET Interactive Simulation. Oke, kita lanjutkan menuju rumusan masalah. Rumusan masalah yang dituliskan di sini adalah rumusan masalah yang ada di dalam fenomena yang akan diteliti oleh Anissa. Ya, kita tuliskan bagaimana pengaruh deras arus air atau debit air terhadap nyala cahaya lampu. Nah, di sini selanjutnya setelah ada rumusan masalah, saya memberikan tempat untuk mengisi hipotesis. Apa itu hipotesis? Ya, pasti kalian sudah pada tahu hipotesis itu adalah apa? Memperkirakan atau bahasa kerennya kira-kira ya jawabannya. Oke, lanjutkan identifikasi variabel ya. Setelah kita mendapatkan suatu perspektif atau kira-kira apa yang akan terjadi jika deras arus air atau debit air terhadap nyala cahaya lampu itu. Oke. Kita identifikasi dulu variabelnya. Ada 3 variabel ya. Variabel yang pertama adalah variabel manipulasi. Yang kedua variabel respon dan yang ketiga variabel kontrol. Ya. Setelah itu kita tuliskan apa saja variabel yang manipulasi itu, variabel respon dan variabel kontrol. Oke, kita lanjutkan ke prosedur eksperimen. Kalau ada eksperimennya berarti ada step by step yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, di sini saya berikan prosedur eksperimennya. Yang pertama, bukalah program aplikasi PET Interactive Simulation ya dengan judul Energy Form and Change yang sudah ada pada laptop atau komputernya. Dengan klik icon, double klik, pilih simulasi energi sistem sehingga muncul seperti gambar 4.1 di bawah ini pada desktop komputer kalian. Nah, ada gambar seperti ini. Oke, kalau sudah muncul gambarnya, baru lanjut ke step kedua atau langkah eksperimen yang kedua. Ubahlah dengan mengganti gambar icon yang akan digunakan sehingga menjadi rangkaian percobaan seperti gambar 4.2. Oke. Icon yang digunakan di sini dimaksudkan tetap nyala lampu atau ada lampu yang dipasangkan ya, lampu bolam, terus ada kincirnya ya, bukan panel surya, tapi yang di sini kita pasang kincir air ya, kincir. Kenapa kok kincir air? Di sini ada selang pipa untuk membuka deras arus airnya. Ya, bukan uap ataupun sinar cahaya matahari. Oke, lanjut. Nah, langkah ketiga, setelah merangkai percobaan seperti gambar 4.2, maka atur deras air yang akan memperlihatkan bagian arus air menyentuh kincir air, berputar dan bisa berubah menjadi cahaya lampu. Seperti pada gambar 4.3 pada layar. Apakah lampu bersinar jika air mengalir dengan setengah keran air dibuka? Oke, langsung catat hasil pengamatanmu pada tabel 4.1. Nah, dari satu percobaan ini di langkah ketiga, nah tampak seperti pada gambar 4.3, langsung dicatat hasil pengamatan pada tabel 4.1. Ya, jadi langkahnya itu terang, jelas dan tidak membingungkan. Oke, lanjut ke percobaan selanjutnya dan ini ada tabel 4.1 hasil pengamatan nyala cahaya lampu. Oke, 1, 2. Debit yang pertama, ya, keran dibuka hanya setengah saja. Dan debit kedua, keran dibuka dengan penuh, ya. Nah, nyala lampunya seperti apa? Bisa dilihat nanti di percobaan. Setelah ada percobaan, kita sudah mengumpulkan data, menulis di tabel pengamatan. Kita lanjut ke step selanjutnya.
yaitu analisis data. Oke, analisis data saya hanya memberikan 2 pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta didik. Oke, yang pertama, berdasarkan tabel 4.1 pada percobaan keberapa menunjukkan perubahan energi yang terjadi dari derasnya air menjadi nyala cahaya lampu menyala terang. Nah, di sini ada tempat untuk menjawab. Dan yang B, ya, pertanyaan yang B adalah berdasarkan tabel 4.1 pada percobaan keberapa menunjukkan perubahan energi yang terjadi dari derasnya air, debit air menjadi nyala lampu yang tidak terlalu terang. Oke, setelah sudah menganalisis data, maka selanjutnya kita pasti posisi terakhir adalah kesimpulan. Oke, kesimpulan di sini harus ada pernyataannya, ya. Berdasarkan analisis data di atas pada tabel 4.1 dapat disimpulkan hipotesis diterima atau ditolak. Setelah itu baru keterangannya kita berikan alasan kenapa diterima dan kenapa ditolak. Jadi di sini ada keterangan, ada tanda titik 2, bintang 2, coret pilihan yang salah. Oke, setelah itu kita berikan daftar pustaka. Dari mana kita bisa membuat LKS seperti ini? Nah, ini ada daftar pustakanya. Oke, tuh dulu. Ini LKS yang saya buat untuk contoh, untuk pengembangan LKS kalian, ya. Bisa kalian ubah, ya. Prosedurnya, alat dan bahan, ya. Judulnya boleh, asalkan ada format identitas diri, tujuan pembelajaran, dan selanjutnya silahkan dikreasikan sendiri. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.